Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan bahas tentang asbabut tayammum atau sebab-sebabnya tayammum dari kitab Syafinatul Najah. Faslun asbabut tayammumi salasatun faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanil muhtarami. Wailul muhtarami sittatun tarikus sholati waz zani al muhsanu wal murtadu wal kafirul harbiyyu wal kalbul aquru wal inzil. Pasal ini menjelaskan sebab-sebab tayammum itu ada 3. Asbabut tayammum salah satu ada 3. Yang pertama faqdul ma'i, karena memang tidak ada air maka kita boleh melakukan tayammum. Wal maradu, yang kedua karena sakit tidak bisa menyentuh air atau tidak bisa menggunakan air. Berikutnya wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin, yang ketiga adalah karena membutuhkan air, karena ada hayawan al-muhtaramin yang dimuliakan, itu ada hewan haus. Ini hewan ya, apalagi manusia. Hewan di sini mencakup ke manusia sebenarnya ya. Jadi hewan di sini termasuk juga manusia, karena al-insan hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara atau hewan yang bisa berpikir. Itu definisinya insan dalam kitab mantiq. Jadi manusia secara global termasuk hayawan, namun hayawan muhtaram yang natif, yang dimuliakan, bukan yang dimaksud adalah hayawan-hayawan yang ya sebagai hewan seperti itu ya, namun secara takrif definisinya saja. Jadi termasuk di sini karena membutuhkan air, ada hewan ya, ayam, apa itu, kambing haus, kalau digunakan airnya maka mereka tidak bisa minum, maka kita boleh minum, apalagi manusia. Nah, di sini kan ada keterangan hayawan muhtaram, hewan yang dimuliakan. Berarti ada hewan yang tidak dimuliakan. Apa itu? Wailul muhtarami sittatun. Hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6. Pertama adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat karena malas, disuruh sholat, disuruh tobat, tidak mau, maka mereka tidak berhak minum air yang mau digunakan wudhu, dan tidak ada lagi air itu kalau digunakan wudhu tidak bisa dibuat minum misalnya, maka mereka tidak berhak kalau mereka tidak mau bertaubat. Yang kedua adalah zani al muhson, yaitu orang yang zina muhson. Zina muhson ini adalah orang laki-laki perempuan kumpul kebo, berhubungan badan tanpa ada hubungan pernikahan yang sah secara hukum agama. Dan mereka sudah sama-sama punya pasangan, sudah punya istri yang sah, sudah punya suami yang sah, kok masih selingkuh berhubungan, maka mereka itu dalam hukum Islam termasuk zina muhson, di mana hukumannya adalah tajab sampai mati. Cuman caranya itu dirajam. Itu dalam hukum Islam. Jadi sangat berat ya orang yang melakukan hubungan dengan orang lain yang sama-sama punya suami, punya istri, itu sangat berat hukumannya di dunia ataupun di akhirat. Wal murtad berikutnya adalah yang ketiga, orang murtad, orang Islam kemudian keluar dari Islam, itu juga termasuk wailul muhtaram. Berikutnya yang keempat, tadi yang ketiga ya, jadi pertama tarikus sholat, kedua zani muhson, ketiga murtad, yang keempat adalah al kafir al harbi, yaitu orang kafir yang memusuhi dan memerangi orang yang tidak bersalah. Mereka mulai dulu memusuhi dan memerangi orang Islam, maka mereka termasuk hayawan yang wailul muhtaram, termasuk wailul muhtaram, tidak dimuliakan secara hukum agama, hukum fikih. Berikutnya yang kelima, wal kalbu adalah anjing al-akur yang galak, tidak bisa diatur. Dari anjing yang galak suka menggigit, tidak mau diatur, mereka hewan anjing yang galak itu tidak termasuk hewan yang muhtaram. Dan yang terakhir adalah khinzir, babi ataupun celeng, itu juga termasuk hewan wailul muhtaram. Artinya jika kita memiliki air yang hanya cukup untuk digunakan berwudu, kemudian salah satu golongan yang tidak masuk muhtaram, yang tidak dimuliakan ini, yang ada 6 ini haus, maka kita tidak boleh tayammum, kita harus menggunakan air tersebut untuk wudu. Tidak usah diberikan pada mereka, kecuali mereka mau tobat atau sudah berdamai atau mau kembali lagi dalam Islam. Namun kalau zani muhson ini berat dengan hukuman mati. Kalau sampai terbukti
Dan untuk membuktikan zina itu sangat sulit ya sebenarnya. Syarat-syaratnya itu tidak mudah, kita hanya menuduh gitu. Malah orang yang menuduh nanti yang dicambuk. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, ya, atau mendatangkan saksi-saksi yang sudah ditentukan, bisa kita lihat keterangannya di Namuson ya di bab zina ya. Saya tidak mau menjelaskan secara yang lebar. Karena di sini pembahasannya adalah asbabut tayammum. Jadi intinya adalah sebabnya tayammum itu ada 3. Yang pertama tidak ada air, yang kedua karena sakit untuk menggunakan air, yang ketiga karena butuh untuk menggunakan air. Itu saja. Mungkin itu penjelasan secara bahasa Indonesianya. Sekarang kita akan makna secara faslun utawi iki ku fasal asbab tayammum utawi sebab-sebab tayammum salah satu niku ono 3. Faqdul ma'i siji ora ono banyu, wal maradul lan loro sakit wa loro ya loro, wal bilang telu putu ilahi maring banyu li aksi hayawanin korono ngelai hewan mutarawih kang den mulyakaken. Wairul mutarawih utawi hewan kang ora den mulyakaken sitatu niku ono 6. Tarikus sholat siji wong kang ninggal sholat, wazani lan wong kang zina, al muhsani kang muhson, wal murtad lan wong kang murtad, wal kafir lan wong kang kafir, al harbi wong musuh harbi, wal qalbu lan wong asu, al aqul kang galak, wal khinzir lan celeng. Berikutnya kita makna madura. Faslun tining balik ke pasal asbabut tayammum. Tining bangsa punapang sebab tayammum salah satu mereka telok Abdul Ma'i cetung pada ngaing wal maratu ban sake wal ihtiyaju ban putu ilaihi de aing li aksi hayawanin karena arjeng hewan muhtaromin se mulyaki. Wairul muhtaromi tining hewan se mulyaki sitatun panika bade 6. Tarikus sholat hitung orang sehat tinggal sholat, wazani ban orang seazina al muson se muson, wal murtadu ban orang semurtad, wal kafiru ban orang kafir, al harbiu sebun bisa harbi, wal kalbu ban pate, al akur se perang, wal khinziru ban celeng. Demikian penjelasan tentang sebab-sebab tayammum dan juga 6 golongan hewan yang tidak dimuliakan dalam hukum fikih. Bila ada yang benar dari keterangan yang saya sampaikan, mohon Allah. Kalau ada yang salah, mohon nafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.